Oh ini dia. Ada kah Pak? Manage recordingnya ada Pak? Tidak muncul ini Bu. Munculnya. Dia bulatan Pak, bulatan. Kalau belum aktif itu dia bulatannya abu-abu. Tidak ada ini Bu. Oh ya sudah, silakan Pak dimulai saja, itu saya sudah proses rekam. Nanti Bapak bisa, saya sudah jadikan Bapak jadi co-host, jadi rekaman nanti juga akan masuk ke Bapak. Oke, silakan. Halo Abang. Pertama saya sebagai coachnya. Ya, saya yang punya masalah toh. Oke, siap. Oke Bang. Kita mulai sudah ya? Iya. Selamat siang Pak Bro, Bas. Selamat siang. Selamat. Bagaimana kabar Pak Bro? Puji Tuhan, baik. Kita apa kabar, Pak Furkan? Alhamdulillah, saya juga baik. Bas, ada waktu nggak? Oh, tentu dong. Kalau untuk bicara dengan Pak Furkan, saya pasti selalu ada waktu lah untuk kita diskusi tuh. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Pak Furkan atau yang mau kita diskusikan? Ada, tapi ini kan orang banyak toh. Mungkin kita cari tempat lain lah, karena ini rahasia sekali begitu. Oh, ada lagi yang begitu kan, rahasia gitu kan? Biasa, dengan anak-anak ini. Iya. Bagaimana dengan kita cari di tempat yang sedikit ini ya, gerah gitu, cerah gitu ya. Di taman saja ya? Boleh. Baik, Ini Pak Furkan, kalau boleh saya tahu, Pak Furkan punya hal apa yang mau didiskusikan ya? Halo, Abang. Halo. Halo Pak Furkan. Yo, siap. Nah, ini loh Pas. Saya ini bingung begitu. Iya. Itu kan di kelas saya ngajar tuh, anak-anak itu selalu aneh kalau jam saya mengajar. Keanehan seperti apa ya kira-kira? Kan gini tuh Pas Bas, kalau misalnya saat saya mengajar, jam pertama kan, biasanya kalau jam pertama anak-anak itu masih biasa begitu. Tetapi kedua jam ketiga itu mereka sudah mulai aneh. Kadang ada yang ribut, ada yang main sendiri, pokoknya tingkahnya aneh-aneh begitu. Iya. Memang hampir di setiap pembelajaran kadang siswa kita itu melakukan sesuatu yang di luar dugaannya kita ya Pak ya. Namun menurut Pak Furkan ini ya, pembelajaran apa yang tepat terhadap anak-anak tersebut? Memang begini Kak Sebastian, pembelajarannya mungkin sudah sesuai, tapi misalnya kalau sudah mulai menghadapi rumus kan biasa toh, kalau pertama kan hanya kita ajar toh, tapi jam kedua kita masuk di konsep rumus dan contoh soal sudah. Mulai disitulah mereka sudah mulai aneh-aneh begitu, apalagi jam ketiga sudah. Dari peristiwa ini tuh Pak Furkan, barangkali
ada upaya yang dilakukan oleh Pak Furkan sehingga suasana itu kembali pulih begitukah? Kira-kira misalkan adakah upaya-upaya yang kemudian anak-anak itu kembali ke seperti semula, karena seperti semula kan anak-anak merasa fokus, nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Lalu di jam-jam krusial mereka ada aja, ada yang acu tak acu, ada yang bermain sendiri. Mungkin ada upaya yang dilakukan oleh Pak Furkan sehingga suasana ini kembali ke seperti semula. Memang pas-pas ya. Selama ini kan ya saya sifatnya monoton mengajar gitu. Memang sih kalau dilihat dari kelas lain gitu, ada kayak ice breaking gitu ya. Iya, ya, Memang betul. Itu dia, betul. seperti itu belum pernah saya terapkan, maksudnya jarang saya terapkan gitu. Oke. Itu sudah luar biasa sih Pak Furkan. Maksudnya kan kita sudah tahu nih apa sih yang membuat agar anak-anak ini nanti akan kembali fokus seperti sebelumnya. Nah tadi kan sudah disebutkan itu, jadi Pak Furkan bisa membuat ice breaking. Misalnya nanti ada ice breaking yang sudah dibuat tetapi belum maksimal. Mungkin ada upaya lain misalnya atau variasi model ice breaking yang dilakukan nanti apa kira-kira begitu toh? Ya. Tapi mungkin saya coba dulu yang kayak ice breaking begitu ya, atau gimana Pas ya? Ya, kalau menurut saya sih apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan oleh Pak Furkan itu sudah sangat luar biasa. Tinggal nanti bagaimana diterapkan di dalam pembelajaran saja. Oh, begitu ya. Ya. Kemudian kira-kira keinginan dari Pak Furkan ini kan tadi sudah ada solusi yang dibangun oleh Pak Furkan sendiri. Kira-kira pemberdayaan selanjutnya atau agar siswa ini pembelajaran kita berjalan dengan baik, apa sih yang diinginkan oleh Pak Furkan terhadap siswa-siswi kita? Memang sih Pak Guru ya, dan itu adalah gimana mereka itu tetap fokus dalam pembelajaran sehingga tercapai yang kita inginkan gitu. Maksudnya anak-anak salah untuk mengerti apa yang kita ajarkan gitu. Ya, betul. Kemudian tadi kan sudah ada tadi ada masalah sebelumnya bahwa anak-anak itu kurang fokus di jam-jam terakhir atau boleh dibilang awal-awalnya mereka sudah bagus. Kira-kira rencana Pak Furkan kapan ya bisa menerapkan model pembelajaran yang diselingi dengan solusi yang ditawarkan tadi yaitu ice breaking? Mungkin ini Kak Bas, mungkin saya langsung pokoknya misalnya sesuai jadwal saja. Setelah ini yang perlu saya terapkan adalah yang itu tadi. Pokoknya saya gimana caranya untuk bisa terapkan ice breaking begitu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Furkan karena kita sudah diskusi bersama. Kiranya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi pembicaraan kita bersama ini akan kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing ya. Baik. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak Furkan? Ini loh, mungkin nanti ya, Pak Sebas siap nggak bantu saya untuk artinya saling mengingatkan untuk gimana caranya ice breaking yang baik? Oh ya. Nanti dalam observasi saya akan hadir juga di sana. Nanti akan saya kasih kode saja ya, kasih kode misalnya nanti saya pura-pura batuk begitu. Artinya berarti kalau saya seperti itu ya Pak Furkan melakukan ice breaking tadi ya. Kalau misalnya nanti Pak Furkan lupa atau seperti apalah. Ya. Begitu saja ya. Oke, terima kasih Pak Sebas. Atau ada masukan lain Pak Sebas untuk saya? Menurut saya itu sudah luar biasa. Tinggal saja nanti penerapan di kelasnya seperti apa. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Furkan pasti punya keterampilan untuk memanage pembelajaran. Apalagi tadi kan Pak Furkan sudah tahu juga bahwa mungkin ini masalahnya kira-kira karena kurangnya buat mindfulness atau ice breaking. Kemudian
target-target yang akan diinginkan oleh Prof. Furkan ya saya rasa akan tercapai ketika apa yang menjadi pembicaraan kita ini bisa diterapkan di dalam kelas. Saya rasa begitu ya. Kira-kira dulu Pak Subas, selain ice breaking itu kira-kira apa lagi yang cocok ya? Ya, selain ice breaking apa ya? Bisa juga begini, Pak Furkan, yang barangkali ini ya. Mereka sudah capek, kemudian mereka sudah mengalami permasalahan dalam dirinya. Lalu sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kita tentunya mencoba untuk memulihkan semua. Dari emosinya, amarahnya, capeknya. Kira-kira menurut Pak Furkan ini, hal tersebut apa yang cocok untuk diterapkan ketika misalnya siswa kita itu sudah lelah, sudah tingkat emosinya sudah tidak bisa terkendalikan. Mungkin menurut Pak Furkan ada ya upaya yang tepat untuk bisa kita atasi terhadap siswa-siswa tersebut? Mungkin begini ya. Mungkin metode kali ya. Metode. Iya. Iya, bisa metode juga bisa menurut saya. Apalagi ya, maksudnya selain metode yang kita bawakan, teknik-teknik apa kira-kira yang bisa membuat siswa kita itu kembali pulih seperti sebelumnya. Ketika mereka capek, mereka lelah, mereka tingkat emosinya sudah sudah tidak bisa kita ditolerir lagi. Mungkin ada satu teknik apa begitu yang dilakukan oleh Pak Furkan untuk bisa memulihkan suasana yang terjadi. Mindfulness kah? Atau? Begitu. Kita pakai mindfulness. Jadi kan anak-anak, ya mindfulness ini kan banyak tuh Bang Toh. Jadi ada beberapa teknik stop juga bisa, teknik pause juga bisa. Kita mungkin nanti sediakan waktu khusus memang untuk melakukan refleksi ide teknik itu sehingga suasananya ya kembali pulih. Ya. Oke. Intinya begini Pak Spasa, terima kasih. Tidak jenuh dalam pembelajaran gitu. Iya. Oke. Menurut saya diskusi kita sudah sampai titik temu ya, bahwa ada masalah tadi, perencanaan yang kita buat, kita diskusi bersama, kemudian tinggal nanti implementasinya seperti apa, lalu pengembangan terhadap pembelajaran yang kita tentunya kita punya tujuan ya, kita dalam apa sih harapan kita terhadap siswa-siswi kita. Oke. Intinya Pak Bas, saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah memberikan masukan untuk saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, sama untuk kepentingan anak kita. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih sama-sama Pak Guru. Semoga kerjasama ini nanti akan membawakan hasil yang positif untuk murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita masuk ke ruangan sudah. Oke, saya dulu Bang. Iya. Oh iya. Kasih taman. Iya, betul. Sekarang kan tadi kita sudah tahu Bang, maksudnya kan saya memancing IT supaya IT temukan apa sih solusinya toh? Iya. Kan di sini kan IT bertanggung jawab, coach itu fokus pada coach. Jadi coach itu nanti sendiri yang akan temukan dia punya solusinya. Kemudian pengembangan ke depannya apa gitu kan sudah tadi. Lalu identifikasi tadi masalahnya apa. Kita tahu itu masuk semua tadi dah. Jaringan.
Halo? Halo? Pak Subas? Halo? 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 Pak Guru, sorry Jadi saya mati lampu jadi. oh. Iya, ya. Aduh, parah. Baru kalau pakai HP ini kan cepat panas toh, Bang. Saya sama Pak Guru, saya juga pakai HP ini tadi. Saya kalau pakai HP kan cepat sekali panas ini HP Bang. Jadi memang betul-betul apa ya? Yo, Pak Guru. Kayaknya untuk sayanya sudah lewat ini. Kita tadi kan mulai 14.43, sekarang 14.41. Oh, artinya kita siap masuk sudah kah? Nah, sudah giliran itu sudah. Mau saya untuk 15 menit sudah pas toh. Boleh. Ya, langsung saja, Bang. Ya, kan itu yang mulai toh. Oh iya. Saya kira sekali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Furkan apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kalau itu apa kabar Pak Guru? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya baik Pak Guru. Pak, ini saya meminta bantuannya ya. Mungkin Bapak punya waktu karena saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang beberapa hal. Bisa nggak ya? Bisa. Apalagi masalahnya? Begini Bapak, saya kan mengajar di kelas 11 ini, di fase F. Di kelas saya, antusiasnya ada. Siswa-siswi itu antusiasnya bagus sekali untuk belajar bersama saya. Hanya ada beberapa hal yang bagi saya itu sulit sekali untuk saya cari jalan keluar agar mereka bisa belajar kosakata bahasa Inggris ini ya Pak ya. Karena saya kan mengajar bahasa Inggris ini. Jadi anak-anak vokabulerinya itu kurang sekali karena saya juga masih sulit untuk menemukan cara terbaik agar mereka bisa belajar kosakata dengan baik. Mungkin Bapak punya saran agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Bang, itu kan hanya masalah mereka sulit untuk mengenal kosakata ya. Iya. Hanya di kata ya. Iya. Maka itu anak-anak sulit memahami masalah misalnya tentang kosakata. Kira-kira ada nggak kira-kira apa sih yang membuat mereka begitu? Kira-kira dari pasal-pasal. Ya, memang sih Pak bahwa dalam pembelajarannya saya itu saya fokus kepada saya sendiri, maksudnya saya sering melakukan metode ceramah, kemudian
selalu monoton. Misalnya begini, saya hanya menyiapkan media pembelajarannya dengan apa ya, dengan stensil saja. Jadi saya setiap masuk kelas tulis tujuan pembelajarannya di papan, kemudian minta mereka untuk buka fotokopi, sehingga saya tidak tidak bisa menemukan apa sih kendala yang saya hadapi ini dan upayanya apa. Kira-kira gini sudah. Kira-kira apa sebab sebenarnya yang cocok untuk anak-anak yang kurang memahami kata kira-kira mungkin saya sempat berpikir begini, Pak. Iya. Saya ingin menerapkan ada istilahnya bahwa 3 words per atau 5 words per day, gitu. Maksudnya 5 kosakata per hari. Jadi anak-anak itu ditugaskan setiap hari mereka menghafal 5 kosakata. Itu kan Ya. Karena dari situ nanti semoga ya dengan hal tersebut anak-anak bisa menambah perbandaran kosakata mereka, Pak. Ya. Berarti ya kalau ada, kira-kira mulai kapan? Sebelum kita lanjut ke Pak Guru, coba ite coba ite bilang apakah media pembelajaran itu sudah menyenangkan atau tidak toh? Itu kan sudah ada solusi, Pak. Terus bagaimana menurut pendapatnya Pak Sebas? Apakah misalnya kita menggunakan media lain atau yang itu bisa enggak? Oh, ya, betul Pak. Karena memang selama ini saya belum pernah menggunakan media lain nih, Pak. Karena Pak tahu kan bahwa dalam bahasa Inggris ini kan ada 4 skill nih. Ya. Ada speakingnya, ada readingnya, ada writingnya, kemudian ada listeningnya. Ya, selama ini memang saya hanya fokus pada pembelajaran yang berbasis teks. Dalam artian selalu menjadi referensi, teksnya itu selalu menjadi referensi. Sehingga nanti dengan diskusi ini mungkin saya bisa memanfaatkan lab komputer agar video pembelajaran itu ditayangkan, kemudian mereka bisa mendengarkan langsung pengucapan atau pelafalan dari sumbernya. Ya. Sudah baik, medianya sudah ada, metodenya sudah ada, Karito. Iya. Kira-kira kalau seperti itu, Pak, kira-kira kapan terapkan yang itu? Ya, baik Pak. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, karena esok saya sudah ada juga les di kelas, mungkin esok saya sudah mulai menerapkan pembelajaran ini, Pak. Ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Terus kira-kira apa yang Bapak inginkan dalam metode dan agar anak-anak betul sekali Pak, karena memang harapan terbesar saya bahwa ketika media pembelajaran ini bisa digunakan dengan baik, kemudian program 5 kosakata per hari tadi bisa juga diterapkan dengan baik, saya mengharapkan agar nanti ke depan peserta didik bisa menggunakan kosakata itu dalam pembicaraan sehari-hari, Pak. Ya, itu yang saya harapkan. Kira-kira waktunya untuk agar pesertanya Iya. Kira-kira siapa yang Bapak percaya agar memberikan dukungan kepada Bapak? Ya, pertama memang saya meminta memang peserta didik agar mereka inisiatif
dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran ini. Yang kedua tentunya saya meminta rekan sejawat untuk memberikan semacam diskusi tambahan agar pembelajaran itu bisa menyenangkan, agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Dan saya pastinya meminta Bapak agar Bapak selalu memberikan motivasi seperti saat ini kepada saya, Pak. Kita kan sudah cerita pas metode, media. Kira-kira apa harapan Bapak harapannya agar anak-anak bisa seperti yang sekarang? Iya. Harapan saya, baik saya sebagai pemimpin pembelajarannya, kemudian juga sebagai objek pendidikan peserta didik, agar sama-sama belajar paling tidak bisa mencapai harapan dari profil pelajar Pancasila itu. Peserta didik kita bisa berkreativitas, kemudian bisa memahami pentingnya belajar bahasa Inggris di dalam skala di era globalisasi saat ini, Pak. Itu harapan saya, Pak. Artinya kan pas ada masalah yang tidak dihadapi sekarang ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala terkait dengan masalah yang kurang memahami kata-kata seperti ini. Baik, Pak, terima kasih tadi untuk waktu yang sudah disediakan bagi saya, Pak. Terima kasih juga untuk diskusi yang bermanfaat hari ini. Semoga Bapak tetap mendampingi saya untuk memotivasi agar pembelajaran saya di kelas bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.